Halo sahabat Kompas.com, balik lagi bersama kita di channel otomotif Kompas.com. Kali ini kita udah kedatangan motor barunya Yamaha Gear 125. Seperti apa motornya? Ikutin terus ya. Nah sahabat Kompas.com, seperti kita tahu sebelum ini Yamaha udah ngeluncurin dua motor. Yang pertama itu All New Aerox 155 dan yang kedua Yamaha NMAX 155 Connected. Nah ini adalah motor ketiga yang baru diluncurin oleh Yamaha. Adalah Yamaha Gear 125. Pertama kita ngomongin desain. Seperti kita tahu, Yamaha udah punya banyak motor di kelas 125cc. Dan ini adalah motor baru juga di kelas yang sama. Secara menyeluruh, produk 125-nya Yamaha sekarang ada 9 model. Kalau ditambah Yamaha Lexi, dan ini adalah model ke-8. Kalau bicara desain, skutik baru Yamaha ini bermain di segmen entry level. Dan seperti skutik-skutik pada umumnya. Kalau dari depan, kita lihat mengingatkan kita sama lekukan-lekukan Frigo, tapi bedanya dia ada celangnya di sini. Lampu depannya menonjol dan di sininya ada lekukannya juga. Ini buat high beam-nya. Di sini lampu kecil, di sini lampu utama, dan ini buat lampu jauh. Lampu utamanya dan high beam-nya udah LED, tapi untuk lampu kecilnya itu masih pakai bohlam. Menariknya adalah sennya sekarang udah ada di bodi samping. Jadi dia seperti Aerox sama NMAX. Sedangkan kalau yang tipe-tipe Yamaha yang lain kayak Mio M3, terus Mio S atau Mio Z itu dia masih nyambung. Jadi belum misah di samping seperti ini. Seperti apa sih pendarahan cahaya di motor baru ini? Yuk kita coba nyalain. Seperti kita lihat, lampu utamanya udah LED dan lampu jauhnya juga udah LED. Tapi lampu kecilnya itu masih pakai bohlam. Mulai dari cover stang, terus di tebing depan sampai spakbor itu kelihatan nyambung desainnya. Dan ini sebenarnya desain khas Yamaha udah seperti ini. Untuk kaki-kaki sebenarnya kita udah familiar banget sama pelek kayak gini kan. Ini sebenarnya model palang 5 gini udah dipakai di Mio Sporty yang pertama. Tapi kalau untuk yang ini dia spesifikasinya mirip sama kayak Mio Z. Jadi lebar ban depannya udah pakai 80-80, yang belakangnya 100/80. Dari depan kita nyambung ke bagian tengah. Kalau bisa dilihat dari samping ini kayaknya curam ya. Dibanding Mio tuh kayaknya landai, atau Lexi lebih landai, ini kayak curam. Tapi oleh Yamaha dikasih gerigi-gerigi kayak gini. Jadi kita nggak selip gitu. Kaki bisa menapak dengan sempurna. Nah, di sini ada tulisan SUG, singkatan dari Sport Utility Gear. Gear adalah sebutan modelnya, mereknya. Sport Utility artinya motor bisa dipakai untuk kemana aja gitu, untuk keseharian. Jadi konsepnya itu sebenarnya mirip-mirip sama mobil SUV. Kalau SUV kan Sport Utility Vehicle, nah ini SUG, Sport Utility Gear. Kalau desain sebenarnya ya sama aja sebenarnya model-model yang udah ada, tapi ini ya desainnya baru. Bisa dilihat di sini ada cekukan. Cekukan ini bisa buat ngambil kalau kita mau ngebuka bagasi. Terus di sini emblemnya gearnya udah timbul, jadi terkesan lebih premium. Dan ada lambang kecil di sini Mio. Jadi dia memang masih keluarga Mio sebenarnya. Bodi belakang ini kebelah, yang atas sama yang bawah. Yang atas dia cat, yang bawah ini bagian sininya sampai nanti ke belakang itu plastik hitam, plastik jeruk. Ke belakang sedikit lagi di sini ada lampu stop. Lampunya masih terintegrasi antara lampu sen sama lampu belakangnya, lampu rem. Bentuknya itu menarik karena dia bukan runcing ke atas, tapi dia runcing ke bawah. Jadi dari samping dia bentuknya tuh mirip sama skemanya NMAX yang generasi sebelumnya gitu. Tapi kalau dari depan tampak mukanya ya beda. Dan ini keren ya, karena lampu mikasennya itu sebenarnya warnanya putih, bohlamnya yang warna kuning. Jadi lebih modern tampilannya. Nah sahabat Kompas.com, kalau kita lihat panel instrumennya masih analog dan itu khas sama skutik entry level. Di sini kita bisa lihat indikator bensin, terus ada speedometer untuk kecepatan, terus ada odometernya di tengah, ada sen kiri kanan kepisah, terus ada engine check, ada lampu jauh,
Di sini ada eco indikator, jadi memberitahu kita bahwa gaya berkendara kita sesuai dengan gaya berkendara terbaik untuk konsumsi bahan bakar. Dan di sini ada indikator SSS, Start and Stop System. Tombolnya, tombol triple S-nya itu ada di sini. Kalau kita ini tandanya nyala dan ini off. Fitur ini cuma ada di gear tipe S atau gear yang varian atas, yang tipe standar nggak ada. Dan ini jadi salah satu pembeda antara varian yang atas dengan yang bawah. Kemudian di bawahnya kita lihat di sini ada hazard. Dan fitur hazard ini kayaknya udah mulai jadi fitur standar di semua Yamaha ya. Bagian stang kiri udah familiar ya pasti. Di sini ada lampu jauh, lampu dekat, terus ada sen kiri kanan dan klakson. Perbedaan lain antara tipe S sama yang standar, selain dia udah pakai start and stop system triple S, dia juga pakai answer back system. Jadi kita bisa tahu motor kita ada di mana kalau kita lupa ada di parkiran. Oke, yang tipe standar nggak ada. Tipe standar nggak pakai ini. Fitur lain yang ada di motor ini adalah sudah tersedia soket 12 volt. Tapi untuk ngisi gawai masih perlu kita pakai adaptor. Dan ini bakal memudahkan banget ya, apalagi di zaman sekarang orang udah pada pakai gadget dan pengen ngecas, sekarang udah ada soketnya. Soket ini berada di bagian glove box bagian kiri. Nah, tutup kompartemen ini itu aksesoris. Kalau aslinya dia masih kebuka, jadi glove box biasa, bukan kompartemen kayak gini. Tapi itu bisa dibeli nanti di Yamaha. Jadi ini bakal jadi aksesoris tambahan. Selain ada kompartemen ini, Yamaha juga menyediakan front footstep. Tujuannya supaya apa? Kalau kita bawa banyak bawaan di bagian tengah gini, kaki kita bisa lebih nyaman buat napak. Tapi front footstep ini sifatnya aksesoris, jadi nanti bisa dibeli. Jadi ini bukan langsung dapat, tapi tambahan juga. Jadi kalau kita pakai naruh barang, kaki kita bisa ada di bagian samping gini. Nah, teman-teman, ada lagi nih fitur yang baru di motor ini, yaitu Yamaha ngasih 2 hook di depan sama di bawah jok. Tujuannya supaya apa? Supaya memudahkan kita juga kalau mau bawa barang-barang. Bisa dicantolin depan sama di belakang, atau misalkan barangnya di tengah nanti diikat, jadi nggak kemana-mana. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Pasti penasaran kan bagasinya segede apa? Yuk kita lihat. Ternyata bagasinya cukup besar. Tapi sayangnya Yamaha nggak ngasih tahu rincinya ini berapa liter. Mungkin belum, tapi nanti mungkin bakal kita update. Sejauh ini Yamaha belum ngasih tahu berapa liter. Kalau untuk tangki bensinnya sendiri itu bisa memuat 4,2 liter. Jadi lumayan. Nah, buat perbandingan aja karena belum ada helm, kita pakai botol air minum. Cukup luas. Untuk mesin, Yamaha Gear memakai mesin 125 cc yang sudah dilengkapi dengan teknologi SMG, Smart Motor Generator. Teknologi ini membuat suara starter lebih halus saat dinyalakan. Motor ini juga memakai teknologi Blue Core yang sudah dipakai di model sebelumnya. Rinciannya adalah mesin 125 cc, 4 tak SOHC 1 silinder. Diameter kali langkah itu 52,4 kali 57,9. Perbandingan kompresinya 9,5 banding 1. Bisa menghasilkan tenaga 7 kW pada 8000 rpm dan torsi 9,5 Nm pada 5500 rpm. Yamaha Gear 125 punya 2 tipe, tipe S yang paling atas dan tipe standar di bawahnya. Tipe S dijual 17.350.000, sedangkan tipe yang standar itu 16.750.000. Tipe S punya 2 varian warna, sedangkan tipe yang standar punya 5 varian warna. Jadi ada total 7 varian warna. Nah, sahabat kompas.com, tadi kita udah lihat review singkatnya soal Yamaha Gear 125 ini. Kalau menurut saya pribadi, ini tampangnya baru dan tampangnya lucu. Ini bisa jadi pilihan baru untuk skutik entry level di segmen harga 16 juta sampai 17 juta. Di situ harganya bersaing. Seperti kita tahu di situ juga ada Beat, tapi Beat masih 110 cc, yang ini udah 125 cc. Jadi ini bakal jadi pilihan menarik dengan fitur-fitur yang udah ada. Oke, sahabat kompas.com, segitu dulu review singkat dari kita. Ikutin terus YouTube kita, jangan lupa like dan subscribe dan komen. Sampai ketemu di motor berikutnya yang gak kalah menarik.